Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Rektor Universitas Ihsan Sidenreng Rapang. Jadi Ibu, selamat datang di SMK Negeri 1 Sidenreng Rapang. Ya, Kami sangat berbahagia sekali Ibu berkenan hadir di episode spesial hari ini. Teman-teman semua, saya mempersilahkan dulu kepada Ibu Rektor untuk memperkenalkan diri lebih lengkap. baik. Silakan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan paling cantik hari ini, Ibu Nada. Ya, Iya. Bapak Kepala Sekolah dan seluruh masyarakat atau seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sidenreng Rapang, khususnya penonton kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Dr. Darnawati SPD MSI. Saya diberikan amanah oleh Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ihsan Gorontalo untuk datang ke Kabupaten Sidrap menjadi seorang pimpinan di salah satu perguruan tinggi, yaitu Universitas Ihsan Sidenreng Rapang. Saya berasal dari dua kabupaten yang ada di sini. dua kabupaten. Dari Kabupaten Nrekang dan Kabupaten Sidrap. Jadi saya ini adalah salah satu putra daerah Sidrap yang belajar di luar daerah, kemudian kembali ke kampung di Kabupaten Sidrap untuk membangun, berbagi ilmu untuk bagaimana masyarakat Kabupaten Sidenreng Rapang dan sekitarnya bisa cerdas. Karena kami berasal dari akademisi, seperti itu. Baik. Kemudian background saya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Oke. jurusan akuntansi. Jurusan. S1-nya dari Gorontalo, S2-nya saya dari Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian S3-nya juga dari Universitas Padjadjaran Bandung. Oke. Iya. Berarti alumni dari Bandung, Iya. Ibu ya. Oke, baik Ibu. Kita akan lanjutkan kembali. Boleh. Teman-teman semua, tentunya di kalangan Kabupaten Sidenreng Rapang, apalagi kalangan akademisi, tidak ada yang tidak mengenal perempuan visioner satu ini. Jadi sebuah langkah yang nyata Ibu ya, tidak mudah untuk menjadi rektor Iya. dengan kampus baru yang mungkin ya kita lihat saja perkembangan di Kabupaten Sidenreng Rapang. Alhamdulillah, iya. Tapi kita akan mendoakan semoga pemuda-pemudi Iya. di Sidenreng Rapang itu akan menjadi pelajar yang sukses nantinya. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama saya, Universitas Ihsan di Sidenreng Rapang itu mulai dibuka di Kabupaten Sidenreng Rapang itu tahun berapa? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus. Jadi saya memberikan informasi bahwa kampus Universitas Ihsan Sidenreng Rapang ini adalah kampus yang terjadi perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ihsan Sidenreng Rapang berubah menjadi Universitas Ihsan Sidenreng Rapang. Yang awalnya ini adalah salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ihsan yang berada di Kabupaten Pohuwato, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, pada tahun 2020 itu kami memindahkan lokasi dari Kabupaten Pohuwato ke Kabupaten Sidenreng Rapang untuk Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu. Nah, 2 tahun berjalan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIA Ihsan Sidenreng Rapang, maka kami berubah bentuk menjadi Universitas Ihsan Sidenreng Rapang. Nah, hal itu dikarenakan karena kami melihat bahwa potensi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rapang ini bukan hanya dari bidang ekonominya, tetapi ada bidang-bidang lain yang perlu untuk kita kembangkan di sini. Nah, Universitas Ihsan Sidenreng Rapang itu dengan adanya perubahan bentuk itu, maka bertambah 3 fakultas. Iya, bertambah 3 fakultas yang tadinya hanya ekonomi, akhirnya ada fakultas pertanian, ada fakultas ilmu komputer, fakultas teknik, dan yang paling terakhir sekarang yang baru terbentuk atau baru diberikan izin operasionalnya itu adalah fakultas hukum yang sudah memasuki 2
tahun ajaran baru. Seperti baik, itu. Ibu. Jadi 2020 Iya, dari Setia Iksan, Setia Iksan itu Pohuwato Mas ya pindah ke Setia Iksan Sidrap. kapan? Iya, Sidrap. Jadi itu 2020 Ibu ya. Iya. Berarti 2022 berubah nama menjadi Universitas Iksan. Sidrap. Kemudian ada 3 fakultas, Iya. tapi di 2 tahun terakhir itu menjadi 4 karena Iya. ada tambahan dari Fakultas Hukum. Nah, Seperti Bapak itu. Ibu, Ibu datang ke Iya. Sidrap sebagai rektor pertama Iya. Universitas Ihsan Iya. Kabupaten Sidang dan Rapang. Ini sebenarnya membawa visi misi seperti apa? Iya, baik. Jadi saya sampaikan dulu bahwa menjadi seorang pimpinan atau menjadi leader dalam perguruan tinggi itu memang tidak mudah. Betul. Ya, tetapi karena pengalaman, Iya. ya karena di tahun 2013 itu Bu, Iya. saya sudah menjadi rektor. Ya, jadi menjadi pimpinan itu di 2020 itu sudah yang kedua. Jadi tahun 2020 itu saya diberikan amanah menjadi ketua STIE yang tadinya rektor Universitas Iksan Gorontalo 2013, 2014, kemudian beralih ke wakil rektor 1 di Universitas Iksan Gorontalo, kemudian 2018 itu saya pindah ke Universitas Pohuwato untuk menjadi wakil rektor 1 dan 2020 itu saya diberikan namanya ketua STIE. Nah, ketua STIE yang pertama sebenarnya itu adalah Bapak Haris Hasan. Itu yang juga sebagai pendamping hidup saya. Nah, dia menjadi duluan dia di 1 tahun ke Sidrap, kemudian beliau balik kembali ke Gorontalo dan saya yang datang ke sini dengan alasan satu kampung sendiri asli Sidrap dan yang kedua memang bidang saya di situ karena Setia Iksan Sidin Rapang. Nah, tentunya saya hadir di sini itu saya punya misi, yaitu pertama bagaimana saya bisa membantu masyarakat yang ada di sini Kabupaten Sidin Rapang dan sekitarnya itu dalam hal bagaimana bisa memajukan kependidikan yang ada. Karena saya melihat bahwa untuk mau melanjutkan studi itu kan jauh menuju ke Makassar, mau ke Jawa ini ya. Kami hadir di sini intinya itu adalah satu mau membantu membangun. Makanya kami itu memberikan kepada mahasiswa kami itu ya bagaimana mereka itu tidak usah keluar daerah lagi. Ya, di kampung, di kampung sendiri bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan ilmu yang sama dengan yang ada di luar daerah. Sangat mulia sekali, ya, Bu. Seperti itu. Karena kami dari SMK Negeri 1 Sidendeng Rapang, Bu ya. Kadangkala kami juga bertanya ke siswa-siswa, "Nak, nantinya kamu akan lanjut kemana?" Dan ternyata kendalanya banyak siswa dari kami itu tidak lanjut karena persoalan orang tua tidak membiarkan kalau terlalu jauh. Terlalu jauh dan biaya juga. Dan biaya juga mungkin terlalu mahal karena adanya transportasi dan biaya makan yang ya kita tahu lah Ibu ya. Nah, betul. Nah, sekarang Ibu saya kembali ke pertanyaan utama nih, Bu. Saya mengingatkan kembali visi misi Ibu nih. Datang ke sini sebagai rektor Universitas Ihsan. Yang tadi kan saya sudah sampaikan bahwa yang pertama kami punya visi dan misi. Visi itu kan jelas. Satu, mengembangkan bagaimana Tridharma perguruan tinggi itu bisa diimplementasikan di Kabupaten Sidang dan Rapang. Nah, dari visi itu turunlah misinya. Ya kan? Nah, intinya di sini ini adalah saya selalu katakan bahwa bagaimana supaya siswa-siswa yang ada di Kabupaten Sidang dan Rapang sesuai dengan data yang kami terima setiap tahunnya itu lebih 1.000, Bu. Lebih 1.000 orang mahasiswa atau siswa yang ada di Kabupaten Sidang Rapang ini yang lulus dari tamatan SMK, SMA, MAN dan sederajat. Nah, ini bagaimana supaya mereka ini bisa menimba ilmu, tidak usah keluar lagi. Yang jelas tidak keluar dari Kabupaten Sidrap dan bisa tercapai cita-citanya itu. Sangat mulia sekali, Bu. Supaya kita Kabupaten Sidrap juga itu bisa seperti kabupaten yang lain. Dan itu terbukti dengan antusias dari masyarakat. Iya, yang sesuai dengan apa yang kami siapkan di fakultas, di universitas dengan fakultas dan jurusan-jurusan yang ada. Oke, baik. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Jadi tolong ceritakan juga Ibu kepada masyarakat di luar sana. Di tahun 2020 itu sebenarnya mahasiswanya berapa dulu jumlahnya sampai dengan di tahun 2025 ini?
Iya, jadi saya sampaikan lagi bahwa seperti berarti kita ini bicara tentang perkembangan. Ya. Ya. Nah, alhamdulillah kalau menurut kacamata kami bahwa perkembangan Universitas Iksan dari tahun ke tahun itu alhamdulillah terjadi peningkatan. Walaupun peningkatan itu boleh dikata tidak sampai langsung 100%. Tidak signifikan ya. Iya, tetapi dia istilahnya kalau dari grafik itu tetap dia menggambarkan kurvanya naik. kurvanya naik. Nah, di tahun 2020 itu saya masih di Gorontalo. Nah, itu tetap data kami dapat itu mahasiswa pertama itu 220 orang. Itu angkatan pertama. Angkatan pertama, Bu. Iya, yang masih mahasiswa SDE. Padahal waktu itu kan masa Covid. Ya, 2020 Ya, kita ingat. tapi parah-parahnya Covid waktu itu kan 2021. 2020 antara 2021 ke 2022. Nah, masuk di tahun 2021 itu ya ada terjadi penurunan. Tapi penurunannya ya tidak seberapa. Nah, dari 220 itu menjadi 198. 198. Ya, adalah 20-an. Ya, 20-an. Nah, itu bisa kami maklumi karena itu tadi Covid. Bahkan di 2021 itu kan kita tidak sosialisasi. Ya, kita tidak sosialisasi, tapi alhamdulillah penurunannya tidak terlalu ini. Nah, nanti di tahun 2022, nah itu sudah berubah menjadi Universitas Iksan. Nah, dengan tawaran yang tadinya hanya 2 program studi, hanya akuntansi dengan manajemen. Nah, maka di 2022 itu sudah terbuka. 3 fakultas pertanian, kemudian fakultas teknik dengan fakultas ilmu komputer. Nah, makanya yang tadinya ini hanya 2 yang kami siapkan dengan bertambah 8 program studi, otomatis ini mendongkrak lagi. Nah, itu yang membuat. Ya, walaupun kita tahu bahwa ada beberapa prodi yang memang masih kurang peminat, tetapi ada prodi yang memang jadi unggulan. Nah, terus karena kampus kami ini adalah kampus yang memang basicnya atau berbasis IT, maka memang kami pusatkan itu dia di IT-nya, program studi teknik ilmu komputernya. Makanya semua fasilitas yang ada itu memang betul-betul kami menitik beratkan di situ. Nah, kemudian tapi tidak menutup kemungkinan semua fakultas itu belajar komputer. Karena memang kami IT-nya. Karena setiap kampus itu, Bu, ada namanya apalagi namanya nih kalau istilahnya bilang, oh kalau kampus ini memang di sini titik beratnya, ikonnya lah sepertinya. Ya. Kalau kami itu kan kampus Universitas Iksan Group ya. Iksan Group itu kan memang basicnya adalah IT. Oh, IT. Kalau Jadi setahu saya ekonomi, Bu. Saya baru tahu ini kalau kami IT. IT. Ya. Oh, IT. Iya. Jadi pusatnya memang itu ada di IT. Nah, kami ini, Bu, ada 5 perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Iksan. Jadi kalau ada kampus nama Iksan, berarti itu dalam satu yayasan. Dan semuanya itu memang basicnya adalah IT. Seperti itu. Baik, Ibu, saya lanjutkan kembali. Ini kami dari SMK Negeri 1 Sedendeng Rapang, Bu ya. Tentunya dengan Universitas Ihsan Sedendeng Rapang telah menjalin banyak kerjasama. Iya. Nah, apa sebenarnya yang membuat Ibu tertarik nih? Iya. Saya pengen jalin kerjasama nih dengan SMK 1 Sedendeng Rapang. Jadi saya sampaikan ini bahwa begini, perguruan tinggi itu kan memang partnernya itu adalah sekolah menengah, baik itu sekolah menengah keguruan atau sekolah menengah atas atau MAN dan sederajat. Kenapa? Karena inilah calon bakal kita punya mahasiswa. Nah, makanya langkah pertama waktu saya datang itu saya langsung melakukan kerjasama dengan semua sekolah yang ada di Kabupaten Sidrap, baik dari SMA, SMK, MAN dan sederajat. Nah, waktu itu pertama kami lakukan di tahun 2021 saya pertama datang itu. Nah, walaupun dari tahun 2000 sudah ada di luar Pak Ketuanya waktu itu, tapi belum dipanggil semua. Nah, di tahun 2021 saya datang itu diadakan di kampus Iksan, di aula. Jadi semua kepala sekolah itu diundang untuk kita melakukan kerjasama. Nah, kepala sekolah yang tidak hadir itu kami datangi sekolah. Nah, kemudian yang paling menarik sekali adalah owner atau yang punya kampus ini
atau pembina yayasan atau ketua yayasan ini adalah alumni dari SMK Negeri 1 ini. Sidra, betul. Alumni dari sini. Dan bahkan mereka masih punya grup yang setiap bulan bertemu yang namanya alumni 81. Alumni 81. Iya, alumni 81 itu setiap bulan itu dia ada pertemuan. Itulah cikal bakalnya kemarin seperti itu, Bu. Jadi saya tidak tambahkan sedikit lagi, semua sekolah itu sudah kami kerjasamai. Kenapa? Karena itu tadi ada hal-hal yang memang kami saling membutuhkan, ya kan? Nah, seperti misalnya lanjut dari apa dulu mahasiswanya lanjut di dari Unisan, kemudian kalau dibutuhkan misalnya penggunaan lab, kemudian penggunaan dosen-dosen kami itu bisa digunakan di SMK. Bisa di Bu SMK ya, sebagai guru tamu guru mungkin tamu barangkali ya. bisa. Kalau di SMK 5 itu dosen-dosen saya yang dari teknik. Karena memang di sana itu teknik ya, dan gambar apa semua. Kalau dari Pikom itu biasa di SMK 2, di SMK 5. Nah, seperti saya sendiri juga alhamdulillah diberikan kepercayaan itu di SMK 2 kemarin sebagai penguji eksternal. Oh, penguji eksternal. Iya, untuk ujian UKK. Kompetensi. Iya, jadi Ahlian itulah kompetensi. kerjasama kami karena memang kami kan tim kerjanya itu adalah SMA. Seperti itu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya. Kemudian mengulik lebih dalam lagi. Jadi secara konkret nih, secara rinci lagi nih, dijelaskan dong satu-satu. Misalnya saya di SMK 1, khusus SMK 1 saja Ibu. Misalnya kemarin kan teman-teman semua kali ini di SMK 1 terlaksana Porseni Iya. di tahun ajaran ini. Kemudian Ibu Rektor mewakili kampus Universitas Ihsan Cideneng Rapang itu yang sponsor medali Bu ya. Jadi itu hanyalah piala. Betul, sponsor piala. Jadi itu hanyalah kecil dari sekian banyak kerjasama yang sudah kita jalin. Ada kegiatan seperti job fair kemarin, seperti sekolah kami mempersiapkan tenda barangkali untuk Ibu mempromosikan kampus bahwa di Ihsan seperti ini. Begitu Bu ya. Apakah ada yang mau ditambahkan Ibu? Iya, jadi memang itu adalah salah satu bentuk kerjasama. Semua aktivitas kegiatan-kegiatan yang ada di Unisan itu bisa melibatkan SMK 1. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SMK 1, ya kami sebagai tim kerja atau mitra itu memang harus untuk berpartisipasi, dan alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan sudah berapa tahun kita kerjasama, alhamdulillah sangat-sangat membantu kami, ya, sangat membantu. Artinya dari segi penerimaan mahasiswa baru. Jadi saya perlu sampaikan bahwa memang setiap penerimaan mahasiswa baru itu mahasiswa terbanyak atau penyumbang mahasiswa terbanyak untuk lisan sidrap itu dari SMK 1. Bahkan pernah pemirsa satu kelas itu hanya 2 orang yang bukan dari SMK 1. Itu artinya bahwa memang alumni dari SMK 1 itu sudah sangat familiar dengan Unisan Sidrap. Seperti itu. Dan saya selaku pimpinan setiap kegiatan yang bisa kami dilibatkan, insya Allah saya siap mendukung. Pasti siap terlibat. Saya siap mendukung. Siapapun pimpinannya, kemarin masih Ibu Nurul, ya. Kita masih sama-sama, sekarang sudah diganti oleh Pak Sudarta, ya tetap kita yang namanya kerjasama kita tetap seperti itu. Baik pemirsa, masih kita akan melanjutkan karena ini baru sedikit sekali dari banyak pertanyaan. Ibu, jadi kalau misalnya nih dipersenkan nih, ada nggak nih 50% dari mahasiswanya Ibu dari SMK 1 Cideneng Rapang? Ya, kalau saya melihat ini kan sudah 6 kali penerimaan mahasiswa baru. Angkatan 2020, 2021, 22, 23, 24, 25. Berarti sudah ada lulusan Bu ya? Sudah. Kami sudah melaksanakan wisuda selama dua kali. Ya, itu untuk mahasiswa yang memang kemarin dari STIE. Masih STIE yang di wisuda. Di STIE itu kan 2 angkatan dan mereka sudah wisuda semua. Alhamdulillah semua yang masuk, begitu juga yang keluar. Jumlah yang masuk dengan jumlah keluar seimbang. Nah, kemudian untuk jurusan akuntansi itu hampir semua Bu. Hampir semua, hanya 2 itu. Kalau bukan SMK 1, SMK 2. Tapi kalau SMK 1, SMK 2, ya SMK 1 yang terbanyak.
seperti itu. Nah, kalau di jurusan manajemen, bukan jurusan teknik SMK 5. Di teknik itu dari hampir semua mahasiswanya itu adalah alumni dari SMK 5. Nah, kalau di Fakultas Ilmu Komputer dia seimbang, dia hampir semua dari SMK, tetapi tetap juga SMK 1 yang monoton yang banyak ya. Jadi dari mahasiswa kami sekarang hampir 700-an itu ya, boleh saya katakan 200-an mungkin 200-an ya. Ibu ya. Jadi 30% lah, Iya, 20-30%. iya, seperti itu karena dan mereka itu punya grup itu. Grup khusus. Nah, karena saya minta tolong dibuatkan grup khusus SMA. Jadi ada grup yang khusus SMK 1, SMK 2, SMK 3, SMK 5. SMA pun ada, dan pernah juga itu SMA 2 yang menonton enggak tahu 2005 kalau bukan 2004 itu lebih banyak 2000 SMA 2. Tapi selain daripada itu ya SMK 1 semua yang monoton ya. Jadi SMK 1, SMA 2, SMA 6, SMK 5. Ini memang monoton di dalam. Nah, gitu. Baik. Seperti itu. Ya, penjelasan yang cukup akurat karena sesuai dengan data-data yang ada. Ibu datang ke sini datanya lengkap. Iya. Namun kembali lagi nih Bu nih. Tadi kan kita berbicara banyak nih bagaimana di SMK 1 dengan Universitas Ihsan. Nah, saya sekarang mau masuk nih ke ranah Universitas Ihsan. Nah, selain tadi Ibu sudah menjelaskan ke kami semua, ada fakultas apa saja. Nah, sekarang saya ingin Ibu menceritakan ke masyarakat, ke penonton semua di luar sana, apa saja sih program-program yang dilakukan di Universitas Ihsan untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah untuk mengantarkan mereka mencapai cita-cita mereka. Iya, baik. Jadi ini kalau bicara program ini banyak sekali. Ya. Tapi intinya begini, kami itu hadir di sini untuk bagaimana bisa masyarakat atau adik-adik lulusan SMA, SMK, MAN dan Sadat yang ada di Kabupaten Sidrap ini bisa juga menimba ilmu dan tidak perlu keluar daerah. Nah, tentunya untuk menyiapkan itu kami harus menyiapkan hal-hal. Satu, menyiapkan sumber daya, SDM-nya, ya kan? Yang kedua, menyiapkan sarana prasarana. Nah, alhamdulillah kalau kami punya sumber daya atau SDM itu ya memang satu, kita kan sudah tidak ada lagi S1-nya, S2 semua. Semua minimal dan S2. semua S2 dosen kami itu kan begitu masuk itu kan diseleksi, ada tes dan sebagainya. Dan alhamdulillah dosen kami itu hampir semua alumni dari Unhas, kemudian UMI. Alumni Unhas, UMI, dan saya sendiri ada juga beberapa yang dari luar Jawa. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kalau dari SDM kita sudah tidak meragukan lagi karena memang sudah di bidang keahlian masing-masing. Nah, untuk kenyamanan atau fasilitas sarana prasarana ya luar biasa, ya. Nah, karena kita ini adalah basicnya adalah IT, otomatis semua alat itu adalah betul-betul yang sudah teratur dengan baik. Untuk Fakultas Ilmu Komputer itu kami menyediakan ada 5 lab. Oh, ada 5 lab. Ada 5 lab khusus yang komputer. Ya, dan kami sudah menggunakan semuanya itu adalah iMac. Ya, terus ada untuk labnya lab arsitek itu ada 2 labnya. Jadi kita sudah siapkan semua lab khusus untuk istilahnya studio gambar yang grafik arsitek, grafis. Kemudian kemarin ini kalau besok ini atau minggu ini saya akan resmikan itu disiapkan itu lab khusus untuk studio akhir namanya. Jadi mahasiswa setelah melakukan proposal penelitian itu masuk dalam studio, katanya kemarin menurut dekan itu 2-3 bulan anak-anak di dalam. Dan kami menyediakan itu fasilitas kalau misalnya mereka mau bermalam silakan. Kami itu ngapain di situ, Bu? Dia belajar di dalam karena memang proposalnya itu kan dibuat semua di dalam. Jadi istilahnya kayak boarding school begitu. Ya, jadi mereka nginap dan kami memberikan kewenangan kepada mahasiswa untuk menggunakan semua fasilitas seperti itu. Jadi kalau mahasiswa arsitek itu kan memang dia tidak pulang, Bu. Iya, karena dan saya selalu temukan mereka itu tidur di dalam. Hanya satu saya selalu minta
dijaga semua fasilitas karena yang menggunakan ini adalah Anda. Kalau rusak kan Anda yang rugi. Sehingga mereka menjaga betul-betul mereka punya semua fasilitas. Mau bermalam silakan. Mau bermalam silakan dan memang ada ruangan khusus untuk mereka tidur. Tuh. Disiapkan. Iya. Nah, untuk ruangan-ruangan perkuliahan, program kami yang kedua itu ada karena sarana prasarana ini kan betul-betul kami ndak tidak bercanda dan memang di setiap ruangan itu kami sediakan 2 AC. 2 AC yang memang untuk menunjang mereka punya kenyamanan. Kemudian kami menyiapkan juga yang namanya fasilitas internet. Jadi semua mahasiswa itu ketika masuk dan melaksanakan registrasi itu langsung diberikan akun untuk mengakses wifi-nya. Oh, langsung. Iya. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak ini berarti dia tidak daftar, berarti dia tidak dapat akun. Tidak ada alasan lagi untuk tidak tidak ada alasan lagi untuk gagap teknologi, Bu. Iya, terus kami juga mengajar itu kan sudah menggunakan Smart TV sehingga dosen itu untuk mengajar hanya membawa flash disk atau membawa laptop seperti itu sehingga satu hari sebelumnya itu memang sudah dibagikan materi-materinya. Nah, itu dari sarana prasarana sehingga mahasiswa kami itu orang mengatakan bahwa terlalu dimanja. Padahal bukan berani manja, kami hanya memberikan mereka kenyamanan, fasilitas ya, yang karena layak. menurut kami itu lingkungan itu mempengaruhi, ya supaya dia betah, supaya dia nyaman, supaya dia ini begitu. Dan sering saya temukan itu antara jam 1 sampai jam 12 sampai jam 2 itu anak-anak tidur di dalam, dan saya tidak larang selama mereka tidak merusak. Ya, karena seperti yang dari luar-luar daerah sampai Tanjung Tedong dan kalau itu mereka daripada katanya pulang Bu panas. Kita di sini juga pakai AC ya. Karena ada wifi, mereka juga bisa mengakses semua ilmu-ilmu di situ. Bahkan mereka nonton, pokoknya begitulah. Dianggap rumah sendiri, iya, tetapi tetap rumah mencapai sendiri. target. Iya. Dan memang semua kita itu ada kan namanya kalender akademik. Ada. Jadi ada waktu-waktunya, Waktu distribusi waktunya lengkap. Iya. Kemudian proses belajar mengajarnya mereka memang sudah teratur. Kapan dia ini, kapan dan semua kampus seperti itu, Bu. Iya. Hanya memang kita masih terus memberikan yang terbaik. Seperti Karena ini baru 6 tahun awal menuju 6 tahun. Iya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Pemirsa jangan bosan-bosan ya. Ini masih banyak loh yang bisa kita dengarkan dari ibu cantik di sebelah kita ini. Iya. Ceria sekali beliau menggunakan jilbab warna kuning, Iya. senada dengan rok saya, Ibu. Jadi hari ini kita tidak janjian ya. Iya. Nah, gini Bu. Gini loh, Bu. Ada enggak mahasiswa yang bergabung di Universitas Ihsan itu berasal dari luar Kabupaten Sidrap? Iya. Jadi mahasiswa kami ini beraneka. Ya, jadi bukan hanya mahasiswa Sidrap, tapi dari kabupaten lain karena memang kami sosialisasinya ini keluar. Iya, keluar. Jadi Kabupaten Sopeng, Pindrang, Wajo, Enrekang, Parepare, bahkan Palopo ada, ya, bahkan Palopo, Sulawesi Tengah ada. Ya, Sulawesi Tengah ada. Artinya bahwa tapi memang mahasiswa terbanyak itu Kabupaten Sidrap. Ya. Nah, semua mahasiswa-mahasiswa yang dari luar daerah atau yang rumahnya jauh dari kampus, kami menyediakan fasilitas asrama. Ada asrama. Ada. Asrama itu berada di jalan apa namanya ini? Di belakangnya kantor pengadilan. Ada gedung warna hijau yang tinggi itu. Nah, itu untuk fasilitas mahasiswa. Nah, itu ada 56 kamar. Ya, untuk mahasiswa. Nah, kemarin ada laporan sama saya, ada mahasiswa pertanian itu yang rumahnya daerah sana timur Compong ke apa kayak di atas daerah, itu, itu minta untuk mau masuk asrama. Jadi caranya gampang, tinggal melapor, mendaftar, kemudian kami siapkan. Gratis Bu ya? Dia bukan gratis, tapi dia yang menanggung biaya listriknya. Dan lain-lain. Kan beli voucher saja. Betul. Ya, kalau dia misalnya boros berarti tinggi vouchernya. Tapi ada anak-anak kesan yang hanya 50.000 per bulan. Karena itu tadi dia hanya menyediakan misalnya yang dia gunakan ya paling dispenser. Nah, itu 50.000 itu. Karena apa? Karena dia satu kamar 2 orang. Kemudian kalau dia beli voucher 100 berarti 50.000 satu orang.
Kalau dia beli voucher 200 berarti Iya, dibagi 2 saja. Artinya, mau mahal dengan tidak tergantung dia. Seperti itu. Jadi ya. daripada dia kos di luar kasihan 500, dia mending melapor untuk masuk di asrama. Dan kemarin saya sudah dapat laporan dari WR2 karena harus mendaftar secara resmi dari fakultas, jurusan ke fakultas, rektorat ke rektor untuk langsung diperintahkan untuk menyiapkan. Tuh. Jadi terstruktur anak-anak yang masuk di situ. Keren sekali, Bu. Saya pun baru tahu nih kalau misalnya ada asrama yang disiapkan. Ada asrama. Lantai dasar itu semuanya dosen. Dan dosen. Iya, dosen yang keluar berasal dari luar daerah. Dari Wajo ada, Endrekang ada, Gorontalo ada, Makassar ada, Pindrang ada. Sehingga anak-anak itu orang tua tidak usah khawatir. Anak-anak itu terjaga. Kan biasanya kalau bilang asrama orang tua berpikir kan, nah di situ sama siapa itu? Gimana nih pergaulannya? Dosennya. Dosen dari Palopo ada. Jadi di lantai dasar itu ini istilahnya sudah 20 kamar tidak. Belasan kamar itu 14 kamar sudah terisi. Dosen semuanya. Dosen semua. Tidak ada lagi. Jadi untuk mempermudah semua kegiatan, Bu ya. Iya. Jadi informasi-informasi juga akan cepat. Iya. Karena semua pekerjaan kan butuh kolaborasi. Iya. Nah baik Ibu. Kalau tadi nih yang kita omongkan semua yang bagus-bagusnya nih. Nah sekarang menjadi rektor tentunya tidak mudah. Kemudian sebagai kampus yang sepertinya baru nih di sini nih di Kabupaten Sendang Rapang, walaupun mungkin ada kampus-kampus yang lain, tetapi area daerah Pangkajennya sendiri itu sepertinya Universitas Ihsan Sidrap itu termasuk salah satu yang diunggulkan. Iya. Nah, di balik semua keunggulan-keunggulan tadi nih, Bu, apa tantangan besar Ibu menjalankan visi misi yang Ibu bawa ini? Iya, saya sampaikan kembali bahwa memang saya selalu tanamkan ke diri saya bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Iya, tidak mudah, pasti ada namanya tantangan. Nah, kami di Sidrap itu karena masih masuk dalam kategori kampus baru 5 tahun, tentunya tantangan yang paling kami hadapi di sini adalah bagaimana kami itu bisa dipercaya oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sidrap. Nah, makanya saya itu selalu bagaimana caranya supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik, baik kepada mahasiswa, masyarakat, dan mitra kerja itu. Kalau bilang aktif ya salah satu tantangan seperti itu. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, langkah pertama adalah saya harus berkolaborasi. Aktif di sini supaya orang tahu bahwa oh betul-betul Ihsan ini hadir di ini memang tujuannya seperti ini. Nah, itulah tantangan juga itu yang satu kalau secara pribadi. Tantangan itu jauh dari keluarga, itu pasti, ya kan? Nah, kalau tantangan yang lain ya, karena di Sidrap ini kan ada 6 perguruan tinggi, betul. Iya, tapi kami selalu menganggap bahwa kami ini bukan bersaing. Kenapa? Karena kami saling mengisi, memberikan warna yang berbeda. Kami saling mengisi dan kami tidak punya kami kalau seperti saya dengan di UMS itu ada hanya 2 program yang sama, yang lain itu beda. Ya, sehingga kami selalu memberikan saja kebebasan, terserah mereka mau masuk yang mana itu. Nah, dan yang paling itu tadi menumbuhkan rasa kepercayaan, itu tantangan terberat itu. Jadi bisa disimpulkan ya Bu bahwa tantangan paling berat itu adalah menanamkan kepercayaan bahwa Universitas Ihsan ini juga bisa diandalkan. Iya. Gitu ya Bu ya. Baik. Kalau begitu ya Bu, dari semua keunggulan-keunggulan tadi, ada tidak keunggulan-keunggulan lain yang pengen Ibu ungkapkan di podcast kita kali ini? Ada, saya tadi lupa bahwa mahasiswa kami itu, karena saya katakan lagi, Universitas Ihsan Sidrap Rapang itu basicnya, ikonnya itu adalah IT. Nah, jadi kelebihan mahasiswa kami itu adalah dia mahir untuk kita mengarahkan mahasiswa itu bagaimana dia bisa terampil di dalam bidangnya. Nah, untuk Fakultas Ilmu Komputer itu kami kan sediakan dia namanya klinik komputer. Ada klinik komputer. Iya, jadi klinik komputer ini ikonnya dia punya kelebihan.
Jadi dia bukan hanya belajar, tapi dia sudah punya keterampilan bagaimana kalau komputer ini rusak, dan itu sudah menerima job dari luar. Itu kelebihannya mahasiswa kami di Vkom. Jadi kalau misalnya ada komputer kita rusak, ada laptop kita rusak, tidak apa-apa, bawa saja ke Iksan, informasikan ke saya, tentu saya bawa di klinik. Nah, begitu juga dosen-dosen laptopnya mahasiswa. Jadi dia belajar langsung dengan implementasi. Langsung mempraktekkan. Nah, kalau mahasiswa teknik arsitektur, ini lagi lebih bagus. Jadi mahasiswa kami itu semester 6, semester ini yang sudah di atas, mereka itu sudah bekerja menjadi desain ini yang ada di Kabupaten Sidrap. Ada 3 mahasiswa, itu Malik, David dengan Hardianti, itu mereka sudah bekerja yang mendesain sekolah-sekolah, mungkin termasuk, tapi enggak tahu kalau SMK 1. Desain dalam memperbaiki kalau ada yang rusak dan sebagainya, mereka turut memperbaiki itu di sekolah. Kemudian kantor bupati masuk, kan Rujab, dia itu namanya Malik. Kalau David itu dia sekolah itu, jadi pernah saya juga terbitkan dia di ini. Kalau Hardianti itu bahkan dia sudah bukan hanya sekolah, ini rumah sakit ya. Jadi banyak desain ini orang yang di Sidrap yang menggunakan mereka punya tenaga. Iya, bahkan Pare-Pare ada sampai keluar kabupaten, itu, Bu, ya? Iya, masih. Nah, itulah yang kan mereka ini kan kalau teknik itu sudah dibayar, Bu. Terima proyek, mereka dibayar. Nah, itulah mereka bayarkan dia punya uang sekolah. Dan itu diambil dapat proyek, karena itu kelebihannya teknik. Semester 3 mereka sudah menghasilkan uang. Karena dosennya yang dosennya yang bekerja sama kontraktor, kemudian dilibatkanlah semua siswa ini. Keren nih. Ya, jadi kalau mahasiswa ekonomi dia masuk di kantor-kantor sebagai konsultan. Ada yang konsultan akuntansi, bagaimana membuat laporan keuangan yang baik. Nah, di kantor pajak terutama, dan bahkan alhamdulillah 2 kemarin mahasiswa kami itu setiap tahun itu 2 yang lulus untuk menjadi mengabdi di kantor pajak. Iya. Nah, kemarin Desember 2025 keluar lagi pengumuman 2 orang. Itu Sisi atau siapa, pokoknya 2 orang itu dia bekerja selama 1 tahun di kantor pajak, dipercayakan untuk membantu di kantor pajak KPP ini Sidrap, KP2P atau apa namanya itu ya, untuk membantu bagaimana mempromosikan pajak dan menghitung PPh-nya itu. Jadi alhamdulillah, Bu, mahasiswa kami itu dia siap pakai di lapangan. Karena memang kami, tapi mahasiswa yang semester di atas, semester akhir, Bu, ya. Yang awal-awal ini kan masih dia penyesuaian. Kalau dia sudah masuk semester 4, nah apalagi kalau dia sudah magang, Bu, itu sudah sedikit yang kembali. Pasti akan dipakai di tempat magangnya. Kantor cabang BRI ini sudah berapa orang, terus kantor cabang itu untuk anak-anak ekonomi. Karena ekonomi itu memang kita siapkan dia di kantor dinas. Oke. Baik, Ibu, saya lanjut lagi nih, karena Ibu semakin menarik nih. Sepertinya tadi saya sudah ingin mengakhiri, tetapi sejenak terlintas lagi ada kata alumni nih. Tadi kan ada 2 tahun sudah alumni, Bu. Sudah. Jadi ini sudah ada berapa orang, dan apakah Ibu ada data di alumni Ibu ini berapa persen yang bekerja, yang sudah langsung ke lapangan? Iya, baik. Jadi mahasiswa di Iksan Sidenen Rapang itu kan terbagi 2, Bu. Iya. Ada yang program reguler, ada yang program eksekutif. Oke. Nah, eksekutif ini kan mereka yang sudah bekerja. Yang baik di dinas, di instansi pemerintah, di koperasi, pokoknya bahkan di desa-desa ada. Nah, kepolisian lebih banyak dari polisi. Nah, untuk yang sudah alumni kan ada namanya traser studi. Traser study atau studi. Jadi mereka itu waktu magang sebagian besar sudah langsung bekerja. Kemudian karena ini yang lulus ini adalah mahasiswa ekonomi yang memang dari STIE, nah otomatis mereka ini kan di perusahaan. Gitu. Kalau bilang mereka sudah bekerja, ya boleh dikata hampir semua, Bu. Kenapa? Karena kalau di dinas instansi pemerintah, SKPD kan banyak, jurusan manajemen di situ. Kemudian di jurusan akuntansi itu banyak dia di instansi industri.
Ya, misalnya kalau di bank otomatis. Kemudian ada juga di Pegadaian, Oh, di ada di Adira. Pokoknya semua yang ada berbasis ekonominya. Nah, tapi ada juga yang bukan ekonomi, bahkan mereka itu menciptakan pekerjaan sendiri, Lapangan kerja. membuka usaha sendiri seperti itu. Jadi apalagi kemarin itu dengan adanya MBG ini, saya malah langsung mencari informasi. Ternyata mahasiswa kami ini hampir rata-rata mereka sudah bekerja di situ sebagai satu bagian keuangannya, Oke, dan yang betul. kedua analisis, Akuntannya. ya akuntannya masuk bagian keuangan rata-rata ini keuangan. Betul. Yang kedua dia sebagai ada yang driver juga yang laki-laki. Oke, drivernya. Kemudian yang ketiga untuk pengantaran. Oke. Nah, jadi data terakhir saya terima itu rata-rata mereka sudah masuk di MBG. Jadi hampir 100% Bu. Iya, seperti itu. Sejauh Ibu mengamati, Iya, karena kami kan memang mendata. belum data. Dan jumlah mahasiswa kami yang sudah keluar itu angkatan pertama 107, yang wisuda angkatan pertama, kemudian yang angkatan kedua 103. Itu sudah ada 200-an. 200-an. Dan alhamdulillah semua terserap di dunia kerja. Iya, kalaupun misalnya ada, kan saya selalu sampaikan bahwa kalau mahasiswa ekonomi kemudian menganggur itu lucu. Karena di semua dia bidang kan ada iya, ekonomi. karena tidak ada orang yang tidak butuhkan tenaga itu. Terutama akuntansi. Ya, walaupun saya jurusan akuntansi, karena tidak ada satupun instansi bahkan rumah tangga pun butuh akuntansi. Jadi kalau dia menganggur keterlaluan. Jadi, iya, kenapa? Karena hanya dia yang tidak mau. Dia tidak mau. Ya, bahkan pernah saya ditelepon dari Puskesmas Dawoi, Bu Rektor, adakah alumni tak yang bisa laporan kau? Saya bilang, oh ada. Nah, saya tidak tahu kalau dia lanjut atau tidak. Itu. Ada juga yang di Bone, gitu. Banyak juga yang lari di apa namanya PNPM ya? Apakah ini penanaman modal ini? Intinya mereka itu di keuangan, rata-rata di situ. Oke, baik Ibu. Teman-teman semua, saya akan merangkum semua hasil podcast kita hari ini. Saya dikoreksi kalau salah Ibu ya, karena ini kita disaksikan oleh banyak penonton. Kita berdoa semoga video kita ini sampai ke berjuta-juta penonton. Teman-teman semua, di Kabupaten Sidendeng Rapang ada satu kampus, yaitu kampus Universitas Ihsan Sidendeng Rapang, dinahkodai langsung oleh seorang perempuan hebat, perempuan yang sangat visioner. Nah, beliau adalah Ibu Dr. Darnawati, SPD MSI. Jadi saya publikasikan ke masyarakat di luar sana. Di sini ada banyak fakultas, ada banyak program studi, ada hukum, ada komputer, ada teknik, ada akuntansi, ada pertanian. Dan kenapa Ibu membuka kampus ini di Kabupaten Sidendeng Rapang? Supaya masyarakat Sidendeng Rapang tidak jauh-jauh lagi keluar dari Sidendeng Rapang untuk kuliah. Jadi diingat bahwa tentunya dengan penawaran yang sangat mudah ini tidak berarti kampus ini tidak mempunyai sesuatu yang tidak diunggulkan. Ada banyak yang bisa diunggulkan, seperti tadi ada banyak lab komputer di dalamnya. Anak-anak juga ada magang. Kemudian IT yang mereka tonjolkan, yang kebetulan di era sekarang ini IT tetap terdepan Ibu ya. Kita tidak boleh ketinggalan IT. Kemudian saya baru tahu juga nih, ada klinik komputernya. Jadi semua yang punya laptop rusak, komputer rusak, atau yang sakit-sakit lah pokoknya, bisa dibawa ke kampus Ihsan Sidendeng Rapang. Kemudian ada juga asramanya nih. Asramanya bagi anak-anakku semua yang kuliah di sana, yang di luar Sidrap, barangkali tentunya yang sangat diprioritaskan untuk bisa nginap di sana. Jadi ada yang mau ditambahkan Ibu? Saya tambahkan sedikit kelebihannya, dan ini kita peruntukkan untuk seluruh mahasiswa yang baru yang akan masuk, bahwa dari yayasan itu dia memberikan beasiswa. Oke, kita merupakan beasiswa. Jadi yayasan ini dia memberikan beasiswa dalam bentuk pemberian potongan SPP 500.000 per semester kepada seluruh mahasiswa baru sampai selesai. Oh, sampai selesai. Jadi setiap semesternya Bu ya? Iya, setiap semester itu misalnya begini, SPP-nya 2.500.000. Dapat potongan 500 berarti tinggal 2 juta. Dan itu pun proses pembayarannya bisa dilakukan secara angsur. Intinya bahwa kami selalu berpikir bagaimana supaya orang ini bisa kuliah. Kalau ada hambatan,
bisa bicara, dikomunikasikan dengan kami seperti itu. Dan saya boleh katakan bahwa kami punya biaya pendidikan ini sangat murah sekali. Seperti pertanian itu 1.500.000 1.500.000 bulan Bu ya? Iya, per semester. Per semester. Tuh, untuk ekonomi paling tinggi itu 2.750.000. Ya, kalau mau dirata-ratakan kan paling 200-an, bukan kita menganggap enteng 200-an Bu. 10.000 per hari. 10.000 betul. Ya. Tidak cukup malah Bu. 10.000 per hari berarti 300.000 per bulan. 300.000 per bulan dikali 5 bulan 1,5 juta. Iya. Kalau misalnya bahkan kita itu membuka celengan di mahasiswa. Ada celengan Ada celengan di setiap, kalau yang mau celeng, tapi kan kalau mahasiswa kami itu ya mungkin karena pengaruh kultur ya mereka malu. Ya, apalagi kan ada dompet digital nih Bu nih yang lagi. Ya, anak-anak. Jadi, padahal kami menyiapkan itu bagi mahasiswa yang mau mahasiswa yang mau untuk mengansurkan ini supaya proses pembayaran itu tidak terasa berat. Oke. Nah, tapi saya tambahkan sedikit lagi. Untuk yang mahasiswa eksekutif, karena ini kan dari dinas-dinas. Nah, dari dinas itu bahkan saya bekerja sama dengan instansinya, itu mereka bayar per bulan sesuai dengan gajinya. Jadi begitu mereka terima gaji, dibayar misalnya 500 per bulan, 300 per bulan, sehingga mereka itu tidak merasakan SPP-nya. Manajemen yang sangat bagus. Iya, Bu. Kenapa? Karena itu tadi, misalnya 2 juta. Kalau dibayar 500 per bulan berarti hanya 4 bulan. Ya, hanya 4 bulan. Nah, yang pegawai-pegawai di desa, kepala desa kan ada. Ada kepala desa juga. Ada kepala desa, ada paling banyak saya itu ya kelas eksekutif itu ini bahkan kurir ada. Oh iya. Ya, kurir ada. Caranya kurir itu Bu, begini, dia antarkan saya makanan. Tuh kan, kemudian diskusi. Nah, disitulah kamu mau kuliah enggak? Ya, kalau kamu mau kuliah ada prosesnya begini. Nah, begitu dia masuk, dia yang memanggil teman-temannya. Nah, kemudian juga ya, ada juga kalau di bank cabang itu, dan sekarang dia sudah semester 6. Pada saat saya pergi kerjasama dengan pimpinannya, dia adalah OB. Iya, dia sementara mengepel apa. Terus saya tanya, Dek, kamu mau lanjut studi enggak? Tamat apa, Dek? SMA, Bu. Oh, iya. Mau lanjut studi enggak? Mau, Bu. Ada caranya seperti ini. Jadi intinya itu siapapun kami panggil. Itu kami panggil untuk kami berikan fasilitasi seperti tadi yang harusnya dibayar 1 kali bisa. Ada banyak kemudahan tentunya. Bahkan itu Bu, lebih sosialnya lagi kami, kalau mahasiswa itu kesulitan, dosennya yang tutupi. Ada satu prodi itu dosennya Pak. Dosennya yang menutupi, nanti anak ini mahasiswa ini mengansur ke dosen. Tapi belakangan tidak ada lagi waktu yang... jadi setiap pembayaran itu dosennya. Sungguh mulia. Iya, itu cara kami untuk lebih dekat ke mahasiswa. Kedekatan emosionalnya lebih. Orang tua juga senang semuanya. Mahasiswa dan kami juga ada bertambah. satu lagi, kalau penerimaan mahasiswa baru setelah mereka PKKMB itu kami mengundang semua orang tua. Ada. Jadi kami juga dengan orang tua itu dekat. Jadi tidak ada yang disembunyikan dengan orang tua, sehingga pada saat pembayaran itu orang tua sudah tahu. Orang tua tahu. Ya, tujuan kami supaya orang tua tahu, oh bulan begini saya membayar, bulan begini membayar. Bu, ya? Kemudian kami orang tua juga percaya sama kami seperti itu. Dan jadi, mengetahui. Iya, jadi kalau misalnya anaknya dalam tanda kutip mau nakal-nakal nggak bisa karena orang tua tahu dengan jumlah mahasiswa jumlah pembayaran. Ada transparansi tadi. Iya. Baik. Ibu, sepertinya kita sudah ngobrol cukup panjang. Kalau kita mau ngobrol nih ada banyak sekali nih, apalagi kalau terkait kampus, terkait sekolah, terkait dunia pendidikan, terkait mitra kerja dan lain-lain. Nah, gini nih Bu, ini yang paling penting. Saya mau Ibu singkat saja, tidak usah terlalu panjang, diajaklah seluruh peserta-peserta penonton di luar sana untuk bergabung di Universitas Ihsan. Baik, jadi kamera Ibu, silakan. Mengakhiri pertemuan ini atau podcast kita pada hari ini, saya
Dr. Darnawati SPD MSI atas nama Rektor Universitas Iksan Sidenden Rapang mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sidenden Rapang, Kabupaten Pindrang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopen dan seluruh yang ada di sekitar Universitas Iksan Sidenden Rapang, khususnya adik-adik yang lulusan dari SMA, SMK, MAN Sederajat, mari bergabung dengan kami di Universitas Iksan Sidenden Rapang, kampus hijau, kampus pencerahan untuk kita semua. Keren, luar biasa. Baik Ibu, Ya, terima kasih kasih. banyak Ya, Ibu. ya. Kita sudah berbincang cukup lama. Hampir 1 jam mungkin Hampir ya Bu 1 ya. jam Ibu, hampir Dan 1 itu jam. tidak terasa. Tidak terasa, padahal ini masih banyak sekali. Tapi berhubung karena beliau juga ada. Terakhir sekali lagi boleh? Boleh lagi Bu, boleh, Saya boleh. ucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Nada selaku moderator kita pada hari ini atau pendamping memandu acara ini, dan Pak ini sebagai kameramen ya. Bapak Muhammad Bayu. Bapak Muhammad Bayu. Muhammad Bayu, saya ucapkan terima kasih, dan yang paling saya terima kasih lagi Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sidenden Rapang, Bapak Sudarta SPD MPD, dan seluruh dosen ya, seluruh guru yang sudah mengundang saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk bagaimana memperkenalkan kampus Iksan, mengenal Iksan lebih dekat lagi, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sarumase Sidenden Rapang, mari bergabung dengan kami di Universitas Iksan Sidenden Rapang. Alako. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Hari ini sudah datang. Saya atas nama SMK Negeri 1 Sidenden Rapang memohon maaf jikalau dalam layanannya kami ini ada kekurangan. Sungguh kami berbangga dan berbahagia seorang rektor ya yang mau menyempatkan diri untuk hadir di acara sederhana, acara podcast yang mungkin bisa terbilang dadakan juga Ibu. Namun tentunya selain Ihsan yang harus dipromosikan, anak-anakku juga di luar sana Iya. harus melanjutkan studi juga loh Bu di SMK Negeri 1 Sidenden Rapang. Jadi kami SMK Sama-sama mencari ya. Baik, saya moderator hari ini yang memandu podcast jalannya hari ini Ibu Muus Nada SPD MPD mengakhiri podcast kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk semuanya. Salam jumpa kita kembali Salam jumpa di kembali. Universitas Iksan Sidenden Rapang.